zaman Rasul Paulus. Saya menyebut Rasul Paulus ini adalah generasi pemenang. Karena dia dapat memenangkan Turki di zaman itu. Di zaman Rasul Paulus dan di zaman generasi di bawahnya, dia persiapkan sedemikian rupa. Sehingga 90% lebih Turki menjadi negara mayoritas Kristen. Kalau kita tarik ke generasi sekarang, berubah 180 derajat. Turki 99% adalah agama sepupu kita. Generasi yang berubah, yang gagal, yang kalah, melanjutkan apa yang sudah diraih dicapai oleh generasi Rasul Paulus. Oleh sebab itu pada hari ini, melalui kita dan generasi selanjutnya, kita mempersiapkan generasi pemenang, dimulai dari orang tua. Apa yang harus dipersiapkan untuk melahirkan, untuk memunculkan generasi pemenang? Firman Tuhan berkata di Bilangan 14 ayat yang ke-7, negeri yang telah kami lewati untuk mengintainya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hal yang pertama sekali yang harus dipersiapkan untuk melahirkan generasi pemenang adalah langkah iman untuk mencapai atau menggapai visi. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, semua mereka memiliki visi. Mereka punya satu visi, yaitu mencapai atau memasuki tanah perjanjian. Tapi yang memiliki langkah iman untuk masuk ke tanah perjanjian itu hanya 2 orang. Kenapa hanya 2 orang? Karena yang lainnya hanya berhayal, hanya bermimpi saja. Tapi takut untuk melangkah. Selalu melihat musuh lebih besar daripada Tuhan. Selalu melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat masalah yang besar terlalu mudah untuk Tuhan selesaikan. Terlalu gampang untuk Yahweh selesaikan, mereka sudah melihat itu. Tapi karena mereka tidak memiliki langkah iman, mereka selalu melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang besar. Langkah iman itu butuh pengenalan akan Tuhan. Karena mengenal Tuhan dengan benar itu menjadi tindakan untuk mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia tidak pernah alami kekeringan. Mau musim kemarau, musim kering, apapun musimnya, pohon itu akan terus berbuah. Musim apa yang terjadi hari ini? Musim COVID, musim penyakit, musim inflasi, musim resesi. Saudara tidak akan takut. Karena apa? Saudara mengenal Tuhan dengan benar. Waktu masalah, waktu persoalan datang, kita akan berkata, ada Tuhan bersamaku, karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran. Kalau nyawanya sendiri diberikan kepada saya percaya jalan keluar, solusi, kesembuhan, mujizat pasti Yesus berikan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Pasti Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau terus mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun.
ceritakan terus karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada saat mereka alami tantangan yang besar, mereka tahu kepada siapa mereka berseru. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang optimis. Orang yang optimis selalu melihat kesempatan di dalam kesempitan. Lawan katanya adalah pesimis. Pesimis itu selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Pemimpinnya sudah memberikan kesempatan. Ayo Pak, ayo Bu. Waktunya melayani. Waktunya jadi diaken, jadi pendoa. Ayo menabur, diberikan kesempatan. Tapi selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Saya tidak layak, saya orang berdosa, belum waktunya. Saya masih banyak masalah, banyak persoalan, tunggu masalah keluarga saya, masalah ini selesai. Saudara, sampai napas berhenti, masalah tidak akan selesai. Justru di dalam kelemahan, di tengah persoalan, kita harus melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu badai selesai. Tapi melangkahlah. Jadilah orang yang beriman, orang yang optimis. Orang yang selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Dunia sedang goyang. Segala sesuatu sedang digoncangkan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi saya percaya, karena saya berada di dalam firman Tuhan, karena segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggallah yang tak tergoncangkan. Yang tak tergoncangkan itu adalah firman Tuhan. Nah, hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, seluruh kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan. Artinya hidup saudara, hidup saya tidak akan tergoncangkan. Selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Selalu melihat, selalu percaya. Seperti Yosua berkata, kalau Yahweh berkenan, pastilah tanah perjanjian itu dapat kita masuki dan kita miliki. Dan Yosua tahu betul bahwa dia diperkenan Yahweh. Karena apa? Dia kenal Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, dia kenal Yahweh yang dia sembah. Saudara juga kenal Yeshua HaMasyiah yang kita sembah. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam Yeshua HaMasyiah. Saudara, orang yang diperkenan oleh Yeshua HaMasyiah. Yang percaya katakan, saya diperkenan Tuhan. Kita semua dikasih Tuhan tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Orang yang beriman, langkah iman tidak membutuhkan apa kata pakar, apa kata ahli, apa kata peneliti. Cukup dengar apa kata Yesus. Suatu saat ada sekumpulan kodok. Tiba-tiba sekumpulan kodok ini melompat ke dalam sumur yang begitu dalam. Lalu mereka berusaha keluar dari lubang sumur itu. Tidak bisa keluar. Dan teman-temannya yang ada di atas sumur itu bersorak berkata, ayo lompat, keluar, keluar. Kalau tidak nanti kamu bisa mati di sana. Tapi karena mereka melompat terus tidak bisa keluar. Akhirnya teman-teman yang di atas itu berkata, sudahlah, tidak usah melompat lagi. Kamu melompat mati, tidak melompat juga mati. Jadi lebih baik kamu tidak usah melompat, nikmati saja masa hidupmu sekarang ini. Tidak usah mencoba lagi. Karena diberikan perkataan yang buruk, akhirnya mereka menyerah dan tidak melompat. Dan kodok itu pun mati semuanya. Tinggal satu kodok yang hidup terus melompat.
Dan teman-temannya yang di atas ini sudah bersorak berkata, tidak usah melompat. Udah, kamu pasti gagal. Udah, kamu tak akan berhasil menghadapi situasi seperti ini. Tapi dia terus melompat. Sehingga pada saat lompatan yang terakhir dia keluar dari sumur itu. Wah, teman-temannya terkaget-kaget melihat. Lalu berkata, kenapa kamu bisa keluar dari sumur itu sementara yang lain mati di sana? Ternyata selidik punya selidik. Kodok yang berhasil keluar dari sumur itu adalah kodok yang tuli. Terkadang saudara, perlu kita mentulikan telinga kita ini dari perkataan yang negatif, dari perkataan yang buruk, perkataan atau berita-berita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Jika Tuhan berkata, tahun ini aku menyertaimu, aku memulihkanmu, aku menyembuhkanmu. Sementara secara fakta saudara tidak alami kesembuhan, tidak alami pemulihan. Teruslah percaya. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Mereka akan bersorak-sorai pada waktunya karena melihat janjinya ya dan amin. Kumbang adalah binatang yang seharusnya menurut kata ahli, menurut kata peneliti tidak bisa terbang karena badannya yang besar, sedangkan sayapnya tipis dan kecil. Kalau nyamuk, lalat itu bisa terbang karena seimbang, sesuai. Tapi pada faktanya kumbang bisa terbang. Kenapa kumbang bisa terbang? Karena kumbang tidak pernah berkata, tidak pernah mendengar apa kata ahli, apa kata pakar, apa kata peneliti. Kumbang tidak pernah mendengar itu. Kumbang hanya melakukan, dia belajar terbang, terbang. Mungkin waktu dia belajar terbang jatuh berapa kali jatuh, tapi dia terus belajar terbang dan akhirnya dia terbang. Mari saudara, dengar apa kata firman Tuhan dan melangkahlah. Kenal Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Itu poin yang pertama. Perlengkapi generasi pemenang dengan langkah iman untuk mencapai visi. Untuk mereka memiliki langkah iman, perkenalkan mereka tentang Tuhan dengan benar. Poin yang terakhir, di Yosua 1 ayat yang kedua. Musa hambaku telah mati, sekarang bangkitlah. Dalam terjemahan yang lain, bangkitlah itu bersiaplah. Engkau dan seluruh umat ini, seberangilah sungai Yordan ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Bersiaplah. Poin yang terakhir adalah kesiapan keterampilan. Yosua ini sudah terampil untuk berperang. Sehingga pada saat mereka dikatakan bersiaplah, bangkitlah. Hambaku Musa telah mati. Dia tidak takut lagi karena sudah ada persiapan diri. Secara skill, secara keterampilan dia sudah matang. Dan pengenalan akan Tuhan dia terus pelajari dari didikan Musa. Saya percaya dengan perkataan ini. Sukses itu kesiapan bertemu dengan kesempatan. Sukses itu kesiapan diri kita dan bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Daud bukanlah pengumban yang tiba-tiba dia mahir. Waktu Goliat datang, Goliat dan bangsa Filistin menakuti Saul dan bangsa Israel. Tiba-tiba Daud yang tidak punya pengalaman, yang tidak pernah melatih main umban, tiba-tiba dia pintar, dia mahir main umban, tiba-tiba dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu dengan umban yang dia pegang,
mengenai Goliat dan dia menang. Ceritanya bukan seperti itu, saudara. Daud bukan seorang pengumban yang tiba-tiba ahli, yang tiba-tiba terampil. Tapi memang dari seorang gembala, dia melatih dirinya. Tidak ada orang yang memuji dia. Waktu di padang gurun, dia sedang berlatih mengumban. Mungkin waktu meleset, waktu dia berlatih, mungkin dombanya itu tertawa. Tapi dia terus melatih diri. Sehingga dia pastikan, jangankan harimau, jangankan singa, nyamuk pun, kalau Daud umban, pasti kena. Kalau sudah kena, mungkin dombanya itu akan tertawa. Tertawa senang. Jadi waktu Daud berada di medan peperangan, dia tahu betul musuhnya itu akan takluk dengan umbannya. Dan keahlian itu, keterampilan itu bertemu dengan anugerah, bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Inilah momen di mana Daud keluar menjadi seorang pemenang. Dan setelah itu kemanapun dia berperang selalu menang. Karena apa? Selalu ada kesempatan dari Tuhan, ada kesempatan dari Tuhan. Tapi waktu kesempatan itu belum tiba, dia melatih dirinya. Mari orang tua latih anak-anak, latih generasi selanjutnya untuk menghadapi situasi atau untuk menghadapi tantangan sesuai dengan zamannya. Jangan orang tua mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan sesuai zaman orang tua. Setiap generasi itu punya zamannya, setiap generasi itu punya tantangannya tersendiri. Raja Saul berusaha mengajari Daud untuk menghadapi tantangan seperti Saul menghadapi tantangan. Padahal Saul sudah kalah, udah ketakutan. Tapi caranya dia menghadapi Goliat, menghadapi Filistin, diwariskan kepada Daud. Sehingga diberikanlah perlengkapan alat perang, baju zirah, dia kasih tombak, dia kasih perisai. Waktu Daud mulai berjalan, dia berkata, ini terlalu ribet, agak sulit saya melangkah. Bukan sebelum saya berperang, sebelum saya berlari menghadapi Goliat, mungkin saya sudah dipanah dan mati kalah. Daud berkata, izinkan saya menghadapi musuh saya sesuai dengan keterampilan yang sudah saya latih selama ini. Untung Raja Saul mengizinkan. Dan akhirnya keterampilan yang dia persiapkan bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kemenangan yang besar terjadi. Mari anak muda, persiapkan dirimu. Persiapkan keahlianmu. Jangan terlalu banyak pengetahuan, tapi tidak ada yang ahli. Satu pun keahlian, kalau itu benar-benar keahlian yang saudara kuasai, tiba kesempatan dari Tuhan, keahlian itu akan membawa kemenangan yang besar. Mari persiapkan generasi pemenang. Generasi pemenang memiliki langkah iman, menggapai visi, dan diperlengkapi dengan keterampilan. Dimulai dari sekarang, dimulai dari orang tua. Karena bagi anak, orang tua itu adalah segalanya. Bagi anak, orang tua adalah pahlawan. Bagi anak, kebanggaan mereka adalah leluhur mereka. Karena mereka percaya, karena mereka merasa mereka diperlengkapi. Sehingga pada saat tiba waktunya, masa mereka untuk tampil, mereka keluar menjadi generasi pemenang yang membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.